Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nak, kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di Meet ini. Anak-anakku sudah download kan materi dan bahan ajar yang ibu bagikan di Google Drive, di linknya beserta dengan LKPD-nya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan siang hari ini mendapat rahmat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh Nak Mantasia, coba. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Nur Aris. Nur Aris, Kak. Bu. Oh iya, untuk mengisi daftar hadirnya kalian, Ibu kirim ya di kolom chatnya ya nak. Silakan diisi daftar hadirnya. Untuk menumbuhkan sikap nasionalis kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, dipandu oleh Nak Mantasia ya. Iya, Bu. Ya silakan Nak Mantasia. Garuda Pancasila, Gila. akulah pendukungmu. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ayo, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar apa? Ya, kemarin kita belajar tentang himpunan. Nah, anak-anakku, sebelum kita berdiskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menemukan unsur-unsur bentuk aljabar dan memberi contoh bentuk suku aljabar, suku 1, suku 2, dan suku 3 dengan mandiri secara benar. Yang kedua, anak-anakku mampu menyeleksi suku sejenis dan suku tidak sejenis dengan mandiri secara benar. Yang ketiga, menganalisis bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, untuk sebelum masuk ke materinya, Ibu mau bertanya dulu, pernahkah kalian membeli beberapa buah di pasar? Ada yang pernah berbelanja di pasar tidak? Ada, Bu. Oh ya, berapa jenis buah yang kalian beli? Berapa banyak buah yang kalian beli setiap jenisnya? Apakah kalian setiap jenis buah yang kalian beli dijumlahkan? Semua pasti pernah kan berbelanja di pasar? Iya, Bu. Ya, di sini Ibu akan jelaskan bentuk aljabar merupakan suatu bentuk dari matematika di mana dalam penyajiannya memuat berbagai huruf dan mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh permasalahannya, Pak Johan memanen buah apel di kebunnya sebanyak 3 keranjang penuh dan sisanya 6 buah di luar keranjang. Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Nah, di sini penyelesaiannya. Langkah pertamanya yaitu membuat pemisalan. Misalnya X adalah keranjang apel. Dan apelnya karena dia tidak berada dalam keranjang, maka dia berdiri sendiri atau angka saja. 2. Mengubah ke bentuk matematika. Seperti yang tadi kita misalkan X adalah keranjang apel, maka bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 6. Kenapa 3X ditambah 6? Karena 3 diambil dari 3 keranjang apel dan 6 buah apel.
Nah, permasalahan kedua, setelah pelajaran matematika berakhir, Mila dan Rosa diminta tolong oleh gurunya untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di koperasi sekolah untuk dibagikan kepada anak-anak kelas 7A. Mila membeli 4 pek buku tulis, 1 pek pulpen, dan 6 penghapus. Sedangkan Rosa membeli 3 pek buku tulis, 2 pek pulpen, dan 3 penghapus. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pulpen, dan penghapus yang dibawa oleh Mila. Nah, di sini untuk menuliskan bentuk aljabarnya, kita lihat dulu nak. Di sini kan barangnya yang dibeli ada 4 buku untuk Mila, 1 dos pulpen, dan 7 penghapus. Untuk Rosa 3 pek buku, 2 pek pulpen, dan 3 penghapus. Nah, di sini kita misalkan dulu nak di sini. 4 itu sebagai buku, misalnya bukunya kita misalkan sebagai X, pulpennya sebagai Y, maka bentuk aljabarnya yaitu 4X ditambah 1Y ditambah 7. Begitu juga dengan Rosa. Nah, materi kita yang intinya di sini adalah unsur-unsur aljabarnya. Yang pertama, variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, coba perhatikan nak di sini. Yang pertama adalah variabel. Untuk mengetahui yang mana yang dimaksud dengan variabel, kalian perhatikan nak di situ yang berwarna kuning, yang kayak yang stabilo kuningnya. Sudah lihat kan semua warna kuningnya? Bu. Nah, di situ 7X ditambah 3Y ditambah 9. Di sini yang sebagai variabelnya adalah X dan Y. Variabel itu seperti dengan pengertiannya adalah simbol yang mewakili suatu nilai tertentu atau disebut juga bah, dan dilambangkan dengan huruf. Karena hurufnya ada X dan Y, maka variabelnya adalah X dan Y. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien di situ yang berwarna merah, nah, itu koefisien namanya. Angka 7 dan 3. Koefisien itu sesuai dengan pengertiannya faktor konstan pada suatu suku atau bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Angka di sampingnya variabel. Untuk konstanta di sini contohnya yaitu angka 9. Konstanta yang dimaksud di sini adalah nilai saja, nah, tidak ada hurufnya dan tidak ada hurufnya atau variabelnya, dan angka saja dia sendiri di situ. Seperti angka 9 itu yang disebut dengan konstanta. Yang keempat adalah suku. Suku di sini terbagi menjadi 4 berdasarkan jumlahnya. Yang pertama monomial atau suku 1, yang kedua binomial atau suku 2, yang ketiga trimonial atau suku 3, yang keempat polimonial atau suku 4 atau suku banyak. Nah, kalau berdasarkan jenis sukunya dibagi menjadi 2, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Seperti contoh yang yang Ibu tampilkan di layarnya anak-anak. Di sini ada tulisan 7X ditambah 3Y ditambah 9. Di sini untuk 7X dikatakan sebagai suku dan 3Y juga adalah suku dan 9 ini juga disebut dengan suku. Untuk menentukan jumlah sukunya, maka kita di sini tahu bahwasanya suku ini ada 3 sukunya. Suku pertama 7X, yang kedua 3Y, dan yang ketiga adalah 9. Jadi contohnya ini adalah suku trimonial atau suku 3. Nah, untuk suku sejenis itu yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Di sini Ibu tidak memberi contohnya. Contohnya 7X dan 3Y. Ini dikatakan tidak sejenis karena variabelnya beda. Kalau untuk 7 variabelnya adalah X dan untuk 3 adalah variabelnya Y, maka dia dikatakan tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan Ibu? Tidak, Bu.
Oh ya, karena tidak ada yang bertanya, Ibu sudah bagikan, kalian sudah tahu kan pembagian kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu tuliskan di kolom chat untuk link untuk kalian bergabung berdiskusi bersama kelompoknya ya. Silakan kalian klik sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, untuk di kelompok 1 baru 1 orang yang bergabung. Di kelompok 2 juga 1 orang. Adlan Yahid sudah masuk di kelompoknya, di kelompok 2. Kelompok 3 juga Muhammad Al-Fikri sudah bergabung. Silakan nak kalian berdiskusi nak berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan. Ibu, kelompok 3 sudah diskusi, Bu. Ya, kelompok 3 sudah selesai ya. Karena kelompok 3 sudah selesai, Ya, Bu. silakan kelompok 3 menunjuk satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bagaimana yang lain cepat? Kelompok 2. Kelompok 3 semangat. Ya, waktunya sisa 2 menit nak. Semangat untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 silakan persiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Diwakili oleh 1 orang temannya yang ingin presentase. Siapa yang mau presentase kelompok 3? Saya, Bu. Oh iya, Ibu. Muhammad Al-Fikri ya. Untuk kelompok 2 siapa yang mau presentase? Saya, Bu. Kelompok 2 Sartika ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anakku untuk presentasenya kita kembali ke room yang utama tadi ya, yang gabung antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan anak-anakku klik tombol keluarnya dan bergabung kembali di grup utamanya kita. Iya, Bu. Ya, anak-anakku, karena kalian sudah berdiskusi, siapa yang ingin tampil duluan? Saya, Bu. Ya, silakan Muhammad Fikri. Teman-teman, ini hasil diskusi kami di kelompok 3. Firman dan Kifli turun memancing di laut. Mereka berdua mendapatkan 7 keranjang ikan tuna dan 9 ekor ikan tuna. Isi setiap keranjang ikan tuna adalah sama. Bagaimana caramu menentukan banyak ikan tuna dalam bentuk aljabar? Penyelesaiannya, X sama dengan keranjang ikan tuna sama dengan 7X. Konstanta sama dengan 9. Maka bentuk aljabar bermasalahnya di atas adalah 7X tambah 9. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Oh ya, siapa lagi yang ingin Tidak, Bu. presentasi soal berikutnya, permasalahan kedua? Saya, Bu. Oke, silakan nak, Sartika. Teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok 1. Gambar nomor 4, bentuk aljabarnya 3x tambah 4. Unsur aljabar, koefisien, variabel, dan konstanta. Jenis suku, binomial, atau suku 2. Keterangan 3 kardus kelereng dan 4 kelereng. Dan nomor 5, bentuk aljabarnya 2x tambah y ditambah 5. Unsur aljabar, koefisien, variabel, dan konstanta. Jenis suku trimonial atau suku 3. Keterangan 3 kardus kelereng, 1 toples kelereng, dan 5 kelereng. Ya, kita upload dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Ibu jelaskan sedikit terkait dengan LKPD kita. Untuk permasalahan yang kedua itu, contohnya itu diibaratkan ada sebuah kardus dan isinya adalah kelereng dan toples juga berisi kelereng. Ada juga yang kelereng saja yang tidak berada di dalam kardus dan tidak berada di dalam toples. Nah, pertanyaannya yang gambarnya di situ untuk yang pertama yaitu 4 buah kelereng. Karena gambarnya hanya kelereng, tidak berada dalam kardus dan tidak berada di dalam toples, maka bentuk aljabarnya adalah 4. Untuk suku aljabarnya adalah konstanta. Jenis sukunya suku 1 atau monomial.
Untuk keterangannya adalah 4 kelereng. Nah, anak-anakku, masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Yang lain? Tidak, Bu. Oh ya, karena Tidak tidak ada, ada yang ingin ditanyakan, siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan kita pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Mantasia menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, karena kalian sudah menyimpulkan pertemuan kita pagi hari ini. Sampai bertemu pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya Nak ya. Sambil menunggu pelajaran matematika, silakan anak-anakku mencari referensi ya di internetnya atau di buku cetaknya. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan siang ini bernilai ibadah. Coba Nak Sartika pimpin doanya sebelum pelajaran ditutup. Marilah teman-teman kita membaca mulai soal selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.